Baru-baru ini aku membaca kesaksian dari saudara Nguyen Van Son di Vietnam. Pendetaku jadi penghalang antara aku dan kerajaan Tuhan. Biar kubacakan. Baik. November 2020, seorang saudara mengundangku ikut pertemuan daring. Kupikir, di gerejaku khotbahnya usang dan sama, tidak memberi makanan rohani, jadi mungkin ibadah pendeta luar negeri itu akan lebih baik. Dengan senang, aku menerimanya. Melalui beberapa hari persekutuan, aku mengetahui Tuhan Yesus telah kembali, mengungkapkan kebenaran dan melakukan pekerjaan penghakiman. Dia sucikan dan selamatkan manusia dari dosa, menjadikan kita taat kepada Tuhan, membawa kita ke dalam kerajaannya. Khotbahnya luar biasa. Itu belum pernah kudengar, dengan banyak pencerahan baru yang memberiku makan. Lalu, kusampaikan ini kepada seorang kerabat jauhku. Tapi ternyata, bukan hanya menolak, dia juga menceritakan semuanya kepada pendetaku. Pendetaku mengutus 3 pemimpin ke rumahku untuk mencari tahu tentang pertemuan daringku, apa denominasi mereka, dan asal pengkhotbahnya. Kujawab, ini bukan denominasi apapun. Tuhan telah datang kembali dan sedang melakukan pekerjaan penghakiman. Tuhan yang Maha Kuasa memberitahu tentang sumber dosa kita, bagaimana melepaskan diri dari dosa dan ditahirkan, dan persekutuan jemaatnya sangat mencerahkan. Iya. Namun pemimpinku bilang, sebagus apapun khotbahnya, semua berita kedatangan Tuhan itu palsu. Karena Alkitab berkata, jadi jika orang berkata, lihat Kristus di sini atau Kristus di sana, jangan percaya. Karena Kristus dan nabi-nabi palsu akan bangkit dan membuat mukjizat dahsyat yang tidak mustahil dapat menyesatkan orang pilihan. Tuhan Yesus memberitahu, Kristus palsu akan muncul di akhir zaman, jadi keyakinan yang berkata Tuhan kembali pasti salah. Kenapa kau dengarkan? Saat mereka mengatakan ini, kupikir, Tuhan Yesus bilang begitu agar kita mengenali Kristus palsu, bukan membuat waspada sehingga kita justru tidak menyambutnya. Dalam pertemuan daring, Saudara Chen dari Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa bersekutu tentang mengenali Kristus palsu dan membacakan firman-Nya. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, jika sekarang seseorang muncul dan mampu menunjukkan tanda dan mukjizat, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, dan jika mereka mengaku sebagai Yesus yang telah datang, inilah pemalsuan yang dilakukan oleh roh-roh jahat yang meniru Yesus. Ingatlah ini, Tuhan tidak mengulangi pekerjaan yang sama. Pekerjaan Yesus sudah diselesaikan, dan Tuhan tidak akan melakukannya lagi. Pekerjaan Tuhan tidak sejalan dengan gagasan manusia. Perjanjian Lama menubuatkan kedatangan Mesias, dan kemudian Yesus datang. Jadi pasti keliru jika Mesias lain datang lagi. Yesus sudah datang sekali, maka akan keliru jika Yesus datang lagi kali ini. Ada satu nama untuk setiap zaman, dan setiap nama dicirikan oleh zaman tersebut. Dalam gagasan manusia, Tuhan harus selalu melakukan mukjizat, menyembuhkan orang sakit, dan sama seperti Yesus. Namun kali ini, Tuhan tidak seperti itu. Jika di akhir zaman, Tuhan masih melakukan mukjizat, jika dia bertindak seperti Yesus, berarti Tuhan mengulangi hal yang sama, dan pekerjaan Yesus tidak bermakna atau bernilai. Jadi, Tuhan melakukan satu tahap pekerjaan di setiap zaman. Begitu selesai, tahap itu ditiru oleh roh jahat, dan saat iblis mengikuti jejak Tuhan, Tuhan mengubah metodenya. Ketika Tuhan selesaikan suatu pekerjaan, roh jahat menirunya. Amin. Persekutuannya membuatku paham. Saat Tuhan Yesus berkata, Kristus dan nabi-nabi palsu akan bangkit dan membuat mukjizat dahsyat. Dia memberitahu, Kristus palsu menyesatkan orang dengan mukjizat. Jadi, siapapun yang memperlihatkan mukjizat dan menyebut dirinya Tuhan, pasti Kristus palsu, roh jahat. Karena Tuhan selalu baru dan tidak pernah mengulangi pekerjaannya.
Saat datang kembali, Tuhan tidak melakukan hal yang sama seperti zaman kasih karunia. Tuhan yang Maha Kuasa tidak menunjukkan mukjizat, tetapi Dia mengungkap kebenaran untuk melakukan pekerjaan penghakiman untuk menyelamatkan manusia. Tuhan yang Maha Kuasa mengungkap kebenaran. Dia Kristus, Tuhan Yesus yang kembali. Iya. Amin. Jadi, aku menjawab mereka, Tuhan Yesus berkata begitu agar kita mampu membedakan Kristus palsu. Kristus mampu mengungkap kebenaran dan menyelamatkan manusia, tetapi Kristus palsu, roh jahat yang tidak mampu mengungkap kebenaran. Mereka hanya meniru pekerjaan lama Tuhan dan menunjukkan mukjizat untuk menipu orang. Tuhan Yesus berkata Dia akan kembali dan menyuruh kita waspada. Pasti ada orang yang mengumumkan kedatangannya kembali. Jadi jika kalian bilang itu palsu, bukankah kalian mengutuk kedatangan Tuhan? Mereka tidak tahu harus menjawab apa. Mereka mengancamku. Jika aku tetap ikut pertemuan itu, mereka tidak akan mau membantu keluargaku. Di Vietnam kami harus meminta pendeta kami untuk mendoakan semuanya. Jika seseorang meninggal atau ada peristiwa lain, pendeta selalu membantu. Jika mereka tidak datang, orang lain juga tidak akan datang. Jadi, aku merasa khawatir saat mereka bilang tidak mau membantu lagi. Bagaimana kami akan menangani urusan keluarga kami? Waktu itu, aku tidak terlalu yakin akan pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa. Aku tahu pendetaku keliru, tetapi mereka berhasil memengaruhiku karena tidak memahami kebenaran. Aku juga khawatir menghadapi masalah dalam hidup tanpa bantuan pendeta. Kemudian kupikir, melalui pertemuan itu aku paham firman Tuhan yang Maha Kuasa itu kebenaran, berasal dari Tuhan. Aku merasa Dia mungkin Tuhan Yesus yang kembali. Bagaimana jika aku mendengarkan pemimpin dan melewatkan keselamatan Tuhan? Batinku terasa bergejolak dan aku tidak tahu harus tetap ikut pertemuan atau tidak. Aku bisa melihat betapa marahnya mereka. Jika aku terus ikut pertemuan dan mendengarkan khotbah, mereka tidak akan menyerah. Aku mengira bisa berpura-pura setuju, lalu ikut pertemuan setelah mereka pergi. Jadi aku bilang, aku akan berhenti menghadirinya. Namun, mereka tidak berhenti di situ. Mereka bersikeras agar aku menghapus informasi kontak orang yang percaya Tuhan yang Maha Kuasa. Aku tidak mau, jadi aku sengaja memperlambat. Kupikir, mungkin mereka akan pergi jika aku tetap menolak. Namun, istriku mendesakku untuk mendengarkan mereka. Katanya mereka melakukannya karena kasih. Kupikir, jika mereka sungguh mengasihiku, mereka harus membimbingku menyelidiki pekerjaan Tuhan. Namun, mereka mengutuk pekerjaan baru Tuhan dan menghalangiku membaca firman. Tidakkah mereka takut merusak kesempatanku menyambut Tuhan? Apa ini kasih? Hari makin larut, tetapi mereka tidak mau pergi, terus meminta ponselku. Akhirnya, karena tidak ada pilihan, kuserahkan kepada mereka. Mereka hapus informasi kontak saudara-saudari dari gereja Tuhan yang Maha Kuasa dan memblokir semuanya. Mereka memperingatkanku jika menentang mereka dan mendengarkan khotbah lain, aku akan dikeluarkan dari gereja. Hal itu membuatku jadi merasa takut. Jika aku terus ikut pertemuan dan keluargaku bermasalah, apa yang akan kami lakukan tanpa bantuan mereka? Bagaimana anak-anak kami jika istriku marah karena hal ini dan kami tidak akur? Aku merasa sedih memikirkannya dan terpaksa berkata, aku akan berhenti menghadirinya. Seorang pemimpin tersenyum dan berkata, itu baru benar, teruslah menghadiri ibadah gereja kita. Setelah itu, aku tidak punya pilihan selain kembali ke gereja lama. Di gereja, pendeta selalu berbicara tentang kasih karunia atau persembahan, atau memilih ayat secara acak untuk dikhotbahkan. Dia mengkhotbahkan hal-hal usang yang sama tanpa pencerahan baru. Saat tidak tahu harus berkata apa, dia membuat lelucon. Itu sama sekali tidak bermanfaat bagi hidupku
Dan beberapa jemaat bahkan suka tertidur dalam ibadah. Pendeta hanya berdoa untuk jemaat yang persembahannya banyak dan tidak mendoakan orang yang tidak memberi banyak persembahan. Ini membuatku teringat persekutuan saudara-saudari dari pertemuan daring. Mereka mengatakan dunia keagamaan itu tandus karena Tuhan melakukan pekerjaan baru. Roh Kudus tidak bekerja di gereja zaman kasih karunia. Tanpa pekerjaan Roh Kudus, khotbah pendeta kering dan tidak mampu membekali orang. Berpikir begini, dalam hati aku tahu bahwa tidak ada pekerjaan Roh Kudus di gerejaku. Dahulu gereja kami memiliki antusiasme yang besar, tetapi sekarang kami enggan menghadiri ibadah. Aku teringat betapa terangnya persekutuan jemaat gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Itu sangat membekaliku. Aku mendengarkan khotbah pendeta bertahun-tahun, tetapi masih belum jelas tentang rencana keselamatan Tuhan. Bagaimana dia bekerja pada zaman hukum Taurat dan kasih karunia, apa hasil pekerjaannya, atau bagaimana Tuhan menghakimi manusia pada akhir zaman. Aku hanya tahu harus beriman. Sejak mendengar firman Tuhan yang Maha Kuasa, aku mempelajari semua misteri di balik pekerjaan Tuhan, dan persekutuanku dengan yang lain membantuku memahami pekerjaan Tuhan. Kulihat gereja Tuhan yang Maha Kuasa punya pekerjaan Roh Kudus, dan firman Tuhan yang Maha Kuasa adalah kebenaran. Kulihat Tuhan yang Maha Kuasa sangat mirip Tuhan Yesus yang kembali. Amin. Pada Tuhan. Mengingat kembali semua yang kudapatkan dari pertemuan daring, membuatku merasa bahagia. Aku merasa Tuhan kembali untuk melakukan pekerjaan baru. Jika tidak ikut pertemuan untuk menyelidikinya, kesempatanku diselamatkan bisa hilang. Aku sangat ingin bergabung untuk bersekutu lagi. Tetapi aku tidak bisa karena pemimpinku menghapus informasi kontak mereka. Rohku merasakan kelaparan, dan aku merasa aku kehilangan hal yang paling berharga. Aku merasa sengsara, kosong dan menderita. Aku berdoa setiap hari, memohon jalan keluar. Syukur kepada Tuhan, Dia menjawab doaku. Tidak lama, seorang saudari dari Laos dan saudara lainnya di Facebook menghubungiku. Syukur Syukur kepada Tuhan. kepada Tuhan. Mereka berkata, selama beberapa hari kehilangan kontak denganku, mereka mengkhawatirkanku, berusaha mencariku. Aku tersentuh dan bersyukur kepada Tuhan. Kurasakan kasih Tuhan. Dia berupaya keras demi keselamatan kami, tidak meninggalkan kami. Syukur kepada Tuhan. Khawatir aku merasa negatif dan lemah, mereka mengirimiku firman Tuhan yang Maha Kuasa. Ada bagian yang berkesan bagiku. Tuhan berfirman, Tuhan bekerja, Tuhan peduli, memperhatikan seseorang, dan iblis membuntuti setiap langkahnya. Yang Tuhan perkenan, iblis memperhatikan, mengikuti dari belakang. Iblis akan menghalangi saat Tuhan menginginkan seseorang, menggunakan cara jahat untuk mengganggu dan menghancurkan pekerjaan Tuhan demi mencapai tujuan tersembunyinya. Apa tujuan ini? Iblis tidak ingin Tuhan mendapatkan siapapun, ia ingin mereka yang diinginkan Tuhan. Dia merasuki, mengendalikan, dan menguasai mereka hingga menyembahnya, berbuat jahat bersamanya. Bukankah ini motif iblis yang jahat? Dalam peperangan melawan Tuhan dan mengikuti di belakangnya, tujuan iblis adalah menghancurkan pekerjaan yang Tuhan ingin lakukan, merasuki dan mengendalikan orang yang Tuhan ingin dapatkan, memusnahkan orang yang Tuhan ingin dapatkan. Jika tidak dimusnahkan, mereka menjadi milik iblis, dipakai olehnya. Inilah tujuannya. Amin. Iya. Saudari itu bersekutu, kita dapat melihat dari firman Tuhan bahwa meskipun ada orang yang mengganggu dan menghalangi kita, sebenarnya di balik itu ada peperangan Tuhan dan iblis. Tuhan bekerja menyelamatkan kita, sedangkan iblis memakai orang untuk menindas dan menghalangi kita agar kita menyangkal dan mengkhianati Tuhan serta kehilangan keselamatan Tuhan. Ini adalah niat jahat iblis. Iya. Tepat sekali. Ini saatnya kita harus berpendirian dan mengenali semua orang ini dan memilih jalan iman kita sendiri.
Karena telah mendengar suara Tuhan, kita harus mengikuti jejaknya dengan saksama. Inilah cara untuk berdiri teguh di jalan yang benar. Amin. Amin. Persekutuannya mencerahkanku. Pemimpin tidak ingin aku ikut pertemuan daring dan mereka menghapus semua informasi kontak untuk mencegahku agar tidak disesatkan. Tampaknya ini dari tempat yang penuh kasih dan suka menolong. Namun sebenarnya, mereka menghalangi jalanku dari menyambut Tuhan, berusaha membawaku kembali agar aku kehilangan keselamatan Tuhan. Tepat sekali. Gangguan para pendeta juga menyingkapkan betapa lemah iman dan tekadku. Kuserahkan ponselku begitu saja untuk memutus kontak dengan yang lain dan langsung kembali ke gereja lama. Aku hidup dalam gelap, tidak memperoleh makanan rohani. Aku hampir menyerah dari jalan yang benar. Betapa menakutkan. Itu menakutkan. Aku tidak boleh lagi tunduk pada iblis. Kuputuskan membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa apapun reaksi pendeta itu. Syukur Syukur kepada kepada Tuhan. Tuhan. Setelah itu, seorang saudara mengirimiku video kesaksian tentang penganiayaan saudara-saudari oleh pemerintah Tiongkok dan bagaimana mereka bersaksi melewati siksaan mengerikan. Itulah iman sejati. Lihatlah diriku, menghadapi sedikit gangguan dari pendeta saja, aku sudah menyerah. Aku jauh di bawah mereka. Aku harus bersandar kepada Tuhan untuk melewati semua itu dan berdiri teguh meski keluargaku menolakku atau pendeta menindasku. Aku mau terus mendengar khotbah dan ikut pertemuan daring. Syukur kepada Tuhan. Lalu, pendetaku bertindak lebih jauh untuk menghalangiku ikut pertemuan. Mereka bahkan membohongiku, katanya, kami telah ditempatkan oleh Tuhan untuk menjaga domba-dombanya. Kami pribadi bertanggung jawab atasmu. Itu sebabnya kami harus memantau pertemuanmu dan menghapus semua kontak itu demi kebaikanmu. Jika kami tidak menjaga domba Tuhan, kami akan dihakimi saat dia kembali. Aku teringat ucapan seorang saudara dalam pertemuan daring tentang apakah benar pendeta ditetapkan oleh Tuhan. Dia berkata, ada firman Tuhan sebagai dasar bagi siapapun yang ditetapkan olehnya. Pada zaman hukum Taurat, saat Tuhan Yahweh menempatkan Musa untuk memimpin bangsa Israel, dia pribadi berkata kepada Musa, aku akan menyertaimu. Inilah bukti aku mengutusmu. Saat kau bawa keluar umat ini dari Mesir, engkau akan menyembah Tuhan di gunung ini. Tuhan Yesus bicara sebagai bukti penugasan Petrus untuk menggembalakan gereja. Kataku kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan membangun gerejaku, dan gerbang neraka tidak bisa menguasainya. Akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apapun yang engkau ikat di bumi akan terikat di surga, dan apapun yang engkau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Gembalakan dombaku. Kita bisa memahami, Tuhan secara pribadi bersaksi tentang orang yang dia tetapkan. Ada firman Tuhan sebagai bukti. Tanpa itu, setidaknya harus ada bukti pekerjaan Roh Kudus. Apakah para pendeta punya bukti dari firman Tuhan bahwa mereka ditetapkan olehnya? Bagaimana dengan pekerjaan Roh Kudus? Tidak ada. Ini memberiku suatu keyakinan. Aku tahu, Tuhan tidak pernah berkata bahwa dia menetapkan para pendeta. Dan meski Paulus berkata yang dipercayakan Roh Kudus padamu sebagai pengawas, ucapan Paulus bukan firman Tuhan, tidak bisa menjadi dasar. Perkataan mereka tidak sesuai dengan fakta. Dan aku baru menyadari, para pendeta itu tidak punya pencerahan Roh Kudus dalam khotbah mereka. Mereka tidak menyampaikan kehendak Tuhan atau membimbing kita untuk menerapkan firman-Nya. Mereka tidak punya pekerjaan Roh Kudus. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak ditetapkan Tuhan, tetapi manusia. Aku harus mendengarkan firman Tuhan dan mengikutinya, tidak mendengarkan atau mengikut manusia. Benar. Melihatku tidak menjawab, pendeta itu marah dan membentakku. Siapapun yang ingin menginjil harus melalui kami terlebih dahulu. Tanpa persetujuan kami, itu jalan yang salah. Kau tidak boleh mendengarkannya. Aku membalas, Tuhan itu sang pencipta.
dan dia bekerja sendiri, tidak butuh persetujuan manusia. Tuhan telah kembali. Kami mendengarkan suara Tuhan dan mengikutinya. Mengapa butuh persetujuanmu? Aku merasa mereka itu benar-benar sombong. Mereka sangat congkak. Menolak mendengarkan firman Tuhan atau menyelidiki pekerjaannya dan hanya mengkritik, sama seperti sikap Farisi terhadap pekerjaan Tuhan Yesus. Mereka tidak punya rasa hormat kepada Tuhan dan tidak mencintai kebenaran. Iya. Iya. Setelah itu, mereka membohongi istriku. Katanya, aku disesatkan ke jalan yang salah. Istriku tidak mampu mengenali mereka. Jadi setiap kali aku ikut pertemuan daring, dia menjadi sangat marah dan berkata kami di jalan berbeda. Dia akan menceraikanku jika aku terus ikut pertemuan. Aku merasa sangat lemah dan sengsara pada waktu itu. Kupikir, jika berkompromi tidak ikut pertemuan, aku kehilangan keselamatan Tuhan. Namun jika aku terus hadir, dia akan menceraikanku. Lalu bagaimana dengan nasib anak kami? Aku berdoa dalam ketidakberdayaanku. Tuhan, kuatkanlah imanku. Bantu aku mengatasi ujian ini dan pimpin aku di sepanjang jalan. Amin. Kemudian, aku teringat perkataan Tuhan Yesus. Dia yang mengasihi ayah atau ibunya lebih dari aku, anak lelaki atau anak perempuannya tidak layak bagiku. Firman Tuhan menunjukkan, kasihku kepada istri dan anakku melebihi Tuhan. Aku tidak layak. Aku diam-diam bertekad, walau istriku menceraikanku, aku tetap ikut Tuhan yang Maha Kuasa. Saat istriku berusaha menghalangiku lagi, aku tidak terpengaruh. Syukur kepada Tuhan. Kemudian, pendeta itu melibatkan ayah mertuaku dalam usaha menghalangiku ikut pertemuan. Ayah mertuaku peminum berat dan jarang ke gereja. Tetapi pendeta itu mengundangnya ke ibadah dan membohonginya bahwa kaki orang akan dipatahkan jika meninggalkan gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Mendengar itu dari ayahnya, istriku pulang dan memarahiku. Aku memberitahu istriku bahwa ucapan pendeta itu tidak berdasar. Tidak ada yang kakinya dipatahkan karena tidak menerima pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Itu kabar bohong yang diciptakan pemerintah komunis Tiongkok. Mereka pemerintah yang menindas dan menentang Tuhan. Seorang pendeta memberitahuku ada pendeta yang membawa Alkitab dari Amerika Serikat dan polisi menyitanya di perbatasan Tiongkok. PKT tidak izinkan kepercayaan kepada Tuhan. Setelah Tuhan kembali dan muncul di Tiongkok, mereka menganiaya orang yang percaya Tuhan yang Maha Kuasa. Bagaimana mungkin kita percaya pemerintah ateis yang menentang Tuhan ini? Benar. Aku ikut pertemuan daring dan membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa, yang kaya dan berlimpah, dan itu menyingkap misteri pekerjaan Tuhan, serta kerusakan dan natur dosa agar kita dapat mengenal diri. Makin kubaca, makin aku dicerahkan dan merasa ini adalah suara Tuhan. Aku memberitahunya, aku yakin itu Tuhan Yesus yang kembali. Amin. Tuhan Yesus telah kembali dan kita harus mengikuti jejak Tuhan. Untuk apa aku kembali ke gereja lama? Istriku tidak bisa menjawabnya lagi. Tetapi setelah dia menghadiri ibadah dan mendengar kabar bohong pendeta, dia berdebat denganku di rumah. Sebelumnya, aku menganggap pendeta itu mengasihi Tuhan dan juga mengasihiku. Tetapi sejak mereka tahu aku mencari pekerjaan baru Tuhan, mereka melakukan segalanya untuk menghalangiku agar aku kembali ke agama mereka. Akhirnya kulihat jati diri mereka. Aku ingat Tuhan Yesus yang mengutuk orang Farisi. Celakalah engkau ahli Taurat dan orang Farisi, orang munafik. Karena engkau menutup kerajaan surga terhadap manusia. Engkau sendiri tidak pernah ke sana, namun engkau tidak membiarkan orang masuk ke sana. Celakalah engkau ahli Taurat dan orang Farisi, orang munafik. Kau lintasi lautan dan daratan, menjadikan satu orang pengikutmu. Begitu dia bertobat, kau jadikan dia anak neraka yang 2 kali lebih jahat darimu sendiri. Benar.
orang Farisi membujuk orang masuk agama untuk mengendalikan orang. Dan saat Tuhan Yesus datang, mereka melihat kuasa dan otoritas pekerjaan dan perkataannya, tetapi mereka memegang kitab suci dan tidak mencari kebenaran. Takut penghidupan mereka akan terancam jika orang mengikuti Yesus. Mereka pun menyebar rumor yang mencemarkan Tuhan Yesus dan akhirnya membuat dia disalibkan. Bukankah pendeta sekarang ini sama dengan orang Farisi? Mereka menjebak orang percaya di gereja, mengendalikan mereka, tidak membiarkan mereka mendengar suara Tuhan. Ini sangat jahat. Aku teringat firman Tuhan yang Maha Kuasa di suatu pertemuan. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, ada orang yang membaca Alkitab di gereja besar, membacanya sepanjang hari, tetapi tidak ada yang memahami tujuan pekerjaan Tuhan. Tidak ada yang dapat mengenal Tuhan, apalagi selaras dengan kehendak Tuhan. Mereka semua tidak berharga. Manusia hina meninggikan diri mengajarnya. Mereka sengaja menentang Tuhan bahkan saat membawa panjinya. Mengaku beriman kepada Tuhan, mereka tetap memakan daging manusia. Mereka itu adalah setan yang menelan jiwa manusia, penghulu setan yang menghalangi orang menempuh jalan benar, batu sandungan bagi orang yang mencari Tuhan. Mereka tampak seperti raga yang kuat, tetapi bagaimana pengikut mereka mengetahui mereka itu antikristus yang memimpin orang menentang Tuhan? Bagaimana pengikut mereka mengetahui merekalah setan penelan jiwa manusia? Amin. Amin. Firman Tuhan menunjukkan jati diri pendeta yang menentang Tuhan. Tuhan datang untuk menyelamatkan manusia. Selain menolak mencari dan menyelidiki, pendeta justru menentangnya, menyebarkan rumor dan berbohong, menutup gereja, menghalangi orang percaya mencari jalan benar. Mereka tidak menyambut Tuhan atau masuk kerajaan dan menghalangi kita dari keselamatan Tuhan, merusak kesempatan kita masuk kerajaan. Mereka setan yang disebut dalam firman yang makan daging dan minum darah orang, setan yang menghalangi orang dari jalan benar. Iya, itulah itulah mereka. mereka. Mereka mengeluarkanku dari gereja karena aku tidak mau mengikuti mereka. Pemimpin berkata kepadaku, mereka tidak mau membantuku ketika ada masalah. Saat itulah aku menyadari, para pendeta itu tidak mencintai kebenaran atau mendengar suara Tuhan. Mereka bukan domba Tuhan. Benar. Mengikuti mereka akan seperti orang buta menuntun orang buta, akan hancur. Aku beruntung dapat bebas dari pendeta palsu dan menemukan jejak Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Lalu aku membaca lebih banyak firman Tuhan yang Maha Kuasa dan mendengarkan lebih banyak kesaksian dari saudara-saudari. Aku merasa dibekali dan dididik secara rohani lebih dari 10 tahun imanku. Aku merasa dilahirkan di akhir zaman dan dapat menyambut kedatangan Tuhan adalah berkat yang luar biasa. Syukur kepada Tuhan. Aku ingin membagikan berita luar biasa ini kepada banyak orang yang menunggu Tuhan. Tetapi pendeta memperingatkanku agar aku tidak mengabarkan Injil, atau aku akan dilaporkan dan ditangkap. Kataku, apa kau tidak takut menentang Tuhan? Salah seorang, Tuan Chow, menjawab dengan dingin. Jika ini pekerjaan Tuhan, maka kami akan menjadi orang Farisi, dan biar Tuhan menghukum beberapa generasi kami. Dengan mengatakan hal semacam ini, bukankah mereka sengaja menentang Tuhan dan menyinggung wataknya? Ketiadaan rasa takut mereka akan Tuhan memperlihatkan kepadaku betapa mereka membenci kebenaran dan adalah musuh Tuhan. Dengan menentang Tuhan seperti itu, pada akhirnya mereka akan dihukum Tuhan seperti orang Farisi. Aku memperoleh pemahaman yang jelas atas mereka. Mereka tidak bisa lagi menghalangiku. Aku makin bertekad ikut Tuhan yang Maha Kuasa. Kini, aku bertugas di gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Istriku menjadi penasaran melihatku teguh dalam iman dan menyelidikinya sendiri. Dia pun menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa setelah membaca firman-Nya. Dan sekarang, dia mengabarkan Injil.
Syukur Syukur kepada kepada Tuhan. Itu bagus sekali. Aku bersyukur atas penyelamatan Tuhan yang Maha Kuasa ingin melakukan tugas dan membalas kasih-Nya. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada kepada Tuhan. Tuhan.